kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 194 sampai dengan 205. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5 anak-anak tampak pada gambar di halaman sekolah Siti banyak tanaman dan tukang kebun sekolah sedang merawat tanaman. Siti dan teman-teman bertanya jawab dengan tukang kebun sekolah. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca anak-anak. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Di sini pada teks percakapan tokohnya ada Beni, tukang kebun, juga Siti. Dimulai dari Beni. "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Ini Siti. "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Nih tukang kebun menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Tampak pada teks percakapan di sini ada kata tanya apa, anak-anak? Ada kata tanya apa, juga ada kata tanya mengapa. Untuk menanyakan sesuatu, ini menggunakan kata tanya apa, dan untuk menanyakan sebab dan alasan, ini menggunakan kata tanya mengapa. Baik anak-anak, tokoh percakapannya ada satu lagi yaitu Dayu. "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Beni, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu, "Baik Pak." Di sini ada kata tanya lagi bagaimana dan juga bolehkah. Ini untuk kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara anak-anak. Selanjutnya untuk kata tanya bolehkah ini untuk meminta izin. Ayo berdiskusi anak-anak. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Dan yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Untuk jawaban soal yang pertama, kata tanya yang digunakan dalam percakapan di atas adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Untuk jawaban soal kedua, untuk menanyakan sebab dan alasan digunakan kata tanya mengapa. Dan untuk jawaban soal ketiga, untuk menanyakan cara digunakan kata tanya bagaimana. Ibu beri penjelasan kembali. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ayo berlatih anak-anak. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Soal nomor 1, kata tanyanya mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Ini untuk menanyakan alasan atau sebab.
Soal kedua, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Untuk menanyakan cara, menggunakan kata tanya bagaimana. Soal ketiga, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Soal keempat, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Soal kelima, mengapa tanaman diberi pupuk? Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Baik, di sini Ibu memberi contoh pertanyaan dan jawabannya anak-anak. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya, mengapa rumput liar harus disiangi? Ini menggunakan kata tanya mengapa. Jawabannya, rumput liar harus disiangi karena mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mencabut rumput liar agar tidak tumbuh lagi? Jawabannya, caranya dengan mencabut rumput liar sampai ke akarnya. Ayo bermain peran anak-anak. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Tentu pernah. Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Tentu rumput itu akan bergerak meliuk-liuk. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Tentu dapat. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Baik, kita mulai dari gerakan yang pertama anak-anak. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Anak-anak bisa mencontoh gerakan seperti pada gambar anak-anak. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Seperti pada gambar, nanti anak-anak bisa menirukan gerakan seperti pada gambar. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Seperti pada gambar anak-anak gerakannya. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Ayo berdiskusi anak-anak. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Dan yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Baik, di sini Bu memberi contoh anak-anak. Menurut pendapat kami, Niko tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah dengan datang terlambat saat bertugas merawat tanaman. Jika Niko datang tepat waktu, dia bisa melaksanakan tugasnya merawat tanaman bersama Lina,
sehingga Lina tidak sendirian merawat tanaman. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menasihatinya agar datang lebih pagi sehingga bisa melaksanakan tugas merawat tanaman di sekolah. Ayo berlatih anak-anak, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Ini manfaatnya siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Ini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Lanjut ke soal kedua. Menyiram tanaman di dalam pot. Ini manfaatnya tanaman tumbuh subur. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak di sini. Lanjut, kegiatan yang ketiga yaitu menyapu kelas. Menyapu kelas ini manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak di sini. Lanjut, kegiatan yang keempat, menghapus papan tulis. Ini manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Selanjutnya, kegiatan yang kelima, mengatur rak buku di kelas. Ini manfaatnya buku-buku tertata rapi. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, ini contoh pertanyaannya. Hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Ini Bu memberi contoh jawaban anak-anak. Aku mendapat jadwal piket kelas hari Kamis. Pertanyaan kedua anak-anak. Siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Alternatif jawabannya, aku mendapat tugas piket kelas bersama Vania, Bagas, dan Aldo. Pertanyaan ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Dalam piket kelas, aku bertugas menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Pertanyaan keempat, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Ini contoh jawabannya. Aku pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas karena sakit sehingga tidak masuk sekolah. Pertanyaan kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Aku merasa malu dan menyesal ketika tidak melaksanakan tugas piket kelas karena teman-temanku harus menggantikan aku untuk menyiram tanaman. Baik anak-anak, berdasarkan jawaban dari pertanyaan di atas, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman melaksanakan tugas piket kelas. Judul ceritanya adalah Tugas Piket Kelas Hari Kamis. Setiap hari Kamis, aku mendapat tugas piket kelas. Aku bertugas piket kelas bersama Vania, Bagas, dan Aldo. Teman-teman berbagi tugas. Vania mendapat tugas menyapu lantai, Bagas membersihkan papan tulis, Aldo membersihkan meja kursi, dan aku menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Hari Kamis yang lalu, aku tidak dapat melaksanakan tugas piket karena sakit sehingga tidak masuk sekolah. Aku merasa malu dan menyesal karena teman-teman yang piket bersamaku harus menggantikan tugasku menyiram tanaman. Teman-temanku tidak ingin tanaman menjadi layu karena tidak disiram. Aku berjanji dengan diriku sendiri untuk melaksanakan tugas piket kelas dengan baik. Kerjasama dengan orang tua.
Bersama dengan orang tuamu, berlatihlah menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tulislah 3 kalimat tanya dengan menggunakan mengapa dan 2 kalimat tanya dengan menggunakan bagaimana. Tuliskan juga jawabanmu pada buku tulismu. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri bersama ayah bunda di rumah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.